Hai guys, welcome back to Saiman. Masih bersama dengan saya Victor. Di Jawab Alkitab kali ini kita akan membahas mengenai sebuah doktrin ataupun sebuah terms yang semakin berkembang saat ini, yaitu adalah hyper grace. Doktrin mengenai extreme grace ataupun kasih karunia yang ekstrim atau yang lebih dikenal sebagai hyper grace pada dasarnya adalah doktrin yang salah. Doktrin ini mengajarkan bahwa tidak peduli apapun yang orang Kristen lakukan, kasih karunia Tuhan ataupun God grace akan menebusnya, dan orang tersebut akan tetap dibenarkan, karena sekali diselamatkan akan tetap selamat. Doktrin ini seakan menghilangkan kebutuhan manusia untuk bertobat, dan seakan kita bisa bertindak sesukanya saja. Doktrin ini juga mengajarkan bahwa kita tidak perlu melakukan pertobatan setiap harinya, karena Tuhan telah mengampuni dosa kita saat kita pertama kali bertobat. Dan pertobatan itu sudah mencakup semua dosa kita, baik di masa lampau, masa sekarang, maupun di masa depan. Kita sama-sama tahu bahwa perbuatan baik tidak akan bisa menyelamatkan kita. Namun, kita juga tahu bahwa buah roh adalah bukti daripada seseorang telah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Betul bahwa apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib telah menebus dosa manusia baik di masa lalu, masa yang sekarang, dan juga masa yang akan datang. Namun, kita juga tahu bahwa tidak semua orang berjalan di atas kasih karunia tersebut. Dan satu hal yang kita perlu ingat bahwa saat kita lahir baru, Tuhan tidak menghilangkan kehendak yang ada dalam hati kita. Jadi, apa sih itu grace ataupun kasih karunia yang sesungguhnya? Grace ataupun kasih karunia pada dasarnya adalah cinta ataupun kasih Tuhan yang dimanifestasikan kepada manusia. Dan itu ia buktikan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, orang yang berdosa dan tidak layak. Dan kita semua bisa mendapatkannya hanya dengan bertobat dan berbalik kepadanya. Kasih karunia Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat, di mana Dia terlebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Dia. Dan kita tidak diselamatkan dengan kita pergi ke gereja, berdoa, ataupun melakukan perbuatan yang baik. Yang menyelamatkan kita adalah saat hati kita diubahkan dan kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Betul bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Namun, hadiah kita di surga ditentukan berdasarkan ketaatan serta apa yang kita kerjakan di dunia ini. Ada yang akan mendapatkan lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti tertulis di 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Doktrin hypergrace ini seakan membuat orang itu untuk mudah melakukan dosa, karena seakan manusia tidak memiliki takut akan Tuhan dan menghilangkan tanggung jawab manusia kepada Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa pada saat Tuhan melakukan penghakiman, maka ia akan memulainya dari tubuhnya atau jemaatnya terlebih dahulu. Namun Tuhan juga berkata bahwa apabila kita menghakimi diri kita sendiri, maka kita tidak akan dihukum. Sebagaimana tertulis di 1 Korintus 11 ayat 31-32. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Namun pertanyaannya, bagaimanakah kita menguji atau menghakimi diri kita sendiri? Jawabannya adalah melalui firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Apakah hidup kita saat ini sudah semakin sejalan dengan firman Tuhan? Dan berita baiknya adalah saat kita terima Roh Kudus tersebut akan membantu kita untuk mentaati semua firman Tuhan. Kasih karunia dan juga perbuatan baik ibarat kedua sayap pada sebuah burung yang memungkinkannya untuk ia terbang. Dan kita juga perlu ingat bahwa janganlah terlalu bergantung pada diri kita sendiri, karena kita perlu ingat bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam diri kita untuk merubah kita semakin hari semakin serupa dengannya. Dan apabila ini terjadi, inilah yang disebut dengan kasih karunia yang sejati dari Tuhan. Kita tidak bisa terus melakukan dosa dan berpikir bahwa Tuhan tidak peduli karena kita sudah diselamatkan. Karena jika kita itu adalah anaknya dan ia adalah bapaknya kita, maka ia akan mendisiplinkan kita saat kita tidak mau berbalik kepadanya ataupun tidak mau taat kepadanya. Jadi, saat ini marilah kita mengaku dosa kita, bertobat dan juga bertahan dari godaan si iblis. Dan marilah kita bersama terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Oke guys, itu sekian dulu episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu dan juga memberkati kita semua ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa juga share serta komen kalau ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama. Dan jangan lupa juga buat subscribe serta nyalakan loncengnya ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya. So thank you guys for watching. See you in another episode. God bless.